Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi yang berbeda-beda, baik dalam warna kulit, rambut, ukuran tubuh, tingkat kecerdasan, maupun dalam kebiasaan hidup. Meskipun demikian, perbedaan yang ada pada setiap manusia hendaknya dipandang sebagai sebuah kekayaan. Perbedaan dapat menjadi warna tersendiri dalam kehidupan manusia. Perbedaan ini dikarenakan suku-suku bangsa Indonesia tidak memiliki nenek moyang yang sama. Hingga saat ini teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia masih sering diperdebatkan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berkaitan dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri dari bangsa Indonesia berasal dari Yunan, bangsa Indonesia berasal dari Nusantara, dan bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Yang kedua ada gelombang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dilanjutkan oleh Dituro Melayu pada tahun 500. Bangsa Papua, Melanesiae, bangsa Proto-Melayu atau Melayu kuno, ras Melayu Dutro atau Melayu muda. Tujuan pembahasan kali ini adalah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia untuk mengetahui lebih jelas dari mana sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan beberapa pendapat, bukti-bukti, arkeologi, dan pola penuntun bahasa. Untuk mengetahui lebih jelas jalur yang sebenarnya dilewati oleh nenek moyang untuk menambah wawasan tentang peradaban nenek moyang jalur. Yang pertama yaitu ada teori Yunan. Sesuai namanya, teori Yunan menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Yunan merupakan sebuah wilayah yang terletak di Tiongkok. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurutnya, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Dasar dari teori Yunan ini didasarkan dari ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada teori Nusantara. Dalam teori ini, Nusantara dinyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin. Selain itu, ada juga argumen yang melandasi teori Nusantara. Yang pertama yaitu bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban tidak mungkin dapat dicegah apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang kedua ada bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Kampa atau Kamboja. Namun, persamaan tersebut hanya suatu kebetulan saja. Yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo solonensis dan Homo wajacnis. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Selanjutnya ada Theory of Taiwan. Menurut Theory of Taiwan, bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Teori ini dikemukakan oleh Peter Beliveau dan Robert Blas yang juga didukung oleh Harry Truman, Slaman Juntak. Menurut pendekatan logistik bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki
rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Ya, selanjutnya ada Theory of Africa. Menurut Theory of Africa, manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Dasar teori ini adalah dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dengan gen laki-laki menurut McEwen atau ahli genetik dari Amerika Serikat. Manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori ini menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun Islam. Tujuannya adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur mengarah ke Sungai Nil melintasi semenanjung Sinai dan ke utara melewati Arab Levant. Kedua jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Gelombang migrasi nenek moyang di Indonesia. Menurut Saracen bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk dari Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Ada juga yang percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari wilayah Yunan yang terletak di Tiongkok bagian selatan. Mereka diperkirakan datang ke Indonesia melalui proses migrasi secara bergelombang. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesia. Hingga saat ini, para ahli sejarah menganggap bahwa bangsa Melanesia sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Pulauan Nusantara. Bangsa Melanesia berasal dari Tepluk-Tokmin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek yang ditemukan di pegunungan Baskon di daerah Hobin. Ciri-ciri kehidupannya adalah berdasarkan artefak yang ditemukan di Teluk Tonking, bangsa ini termasuk rumpun Vaddan Austrozoid yang memiliki ciri kulit hitam. Kebudayaan bangsa Melanesia digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Bangsa ini sudah hidup menetap dalam kelompok-kelompok kecil dan hidup dengan sistem berburu dan meramu. Bangsa Melanesia membawa beberapa teknologi baru seperti teknik pembuatan api. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan yang ringan. Bangsa Melanesia juga sudah mengenal sistem peradaban walaupun masih bersifat semi-modern. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 SM. Bangsa ini membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid. Proses migrasi bangsa Proto-Melayu ke wilayah Asia Selatan disebabkan beberapa faktor, yaitu peperangan antar suku, bencana alam, dan desakan suku-suku liar di aliran tengah. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Karena kehidupan mereka yang bersosialisasi itu menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari budaya Hindu maupun Islam kemudian hari.
Ciri kehidupannya adalah antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta mulut dan hidung sedang. Daerah persebarannya, semakin lama kedudukan bangsa Proto Melayu di Indonesia tersedak akibat migrasi bangsa Ditro Melayu. Suku-suku yang termasuk Proto Melayu antara lain suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Dayak di Kalimantan Tengah. Bangsa Ditro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Ditro Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada tahun 500 SM. Ditro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Ciri kehidupannya adalah bangsa Ditro Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Ciri fisik bangsa Ditro Melayu yaitu tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 sampai 75 kg. Warna kulit antara kuning langsat dan coklat hitam, warna rambut antara coklat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Daerah persebarannya yaitu migrasi bangsa Ditro Melayu di Indonesia menyebabkan bangsa Melayu tua yang sebelumnya hidup di sekitar aliran sungai dan pantai terdesak kedalaman. Hal ini terjadi karena kebudayaan bangsa Ditro Melayu lebih maju daripada bangsa Proto Melayu. Dengan menguasai wilayah, kebudayaan bangsa Ditro Melayu dapat berkembang pesat, bahkan Ditro Melayu menjadi penyumbang terbesar cikal bakal bangsa Indonesia sekarang. Kesimpulan dari presentasi saya adalah saya menyadari bahwa proses interaksi antara bangsa ternyata sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Seiring berlangsungnya proses migrasi nemoyang bangsa Indonesia, manusia dari berbagai daerah melakukan migrasi meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana. Hal ini memberikan kesadaran pula kepada kita mengenai pentingnya interaksi antara bangsa. Demikian. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan memakluminya. Karena kami adalah hamba Allah yang tidak luput dari salah, hilaf, dan alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.